Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, senang sekali kita bisa bertemu kembali di podcast Ekonomi Islam, di mana tempat kita berbincang seru seputar ekonomi dengan pembawaan yang tidak berat dan tidak dikit besi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Nugraha. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, ada Rina Septiana. Halo semuanya. Benar sekali ya, hari ini topik kita sangat menarik dan dekat sekali dengan keseharian kita, yaitu mekanisme pasar dan harga dalam ekonomi Islam. Wah, kedengarannya agak berat ya, tapi tenang saja. Sebenarnya topik ini sangat erat dengan kehidupan kita. Contohnya, mengapa harga cabai tiba-tiba melonjak waktu menjelang Lebaran? Atau mengapa pada waktu pandemi ada oknum-oknum yang sengaja menimbun masker? Nah, bagaimana sih pandangan Islam terhadap hal-hal seperti ini? Nah, untuk itu kita tidak hanya berbincang berdua saja. Di sini sudah hadir 5 narasumber kita yang luar biasa. Ada Jaki. Halo. Ada Haris. Halo. Ada Ajijah. Alia. Halo. Dan Aulia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah siap ya kita bedah tipis-tipis soal pasar hari ini? Siap dong. Mari kita mulai. Baik, kita langsung mulai saja. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, itu bagaimana sih konsepnya dan apa perbedaannya dengan sistem pasar konvensional yang kapitalis? Boleh dijawab, Jaki? Oke. Untuk pasar konvensional dalam kapitalis itu sederhananya begini. Mekanisme pasar adalah proses terbentuknya harga melalui interaksi tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Nah, dalam ekonomi Islam, proses ini diberikan kebebasan penuh asalkan cara mainnya bersih, harus jujur, adil, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi Islam itu tidak anti pasar bebas, melainkan pasar bebas yang memiliki kendali moral. Gitu. Oh, jadi pasar tidak dilepas begitu saja tanpa aturan seperti pada sistem kapitalis murni ya? Ya, benar sekali. Kalau kapitalis kan prinsipnya mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memedulikan cara. Kalau Islam kita boleh mencari keuntungan, tetapi dilarang menggunakan cara-cara licik seperti memasukkan kualitas barang atau melakukan monopoli. Jadi negara itu harus tetap memantau dari jauh. Jika ada yang berbuat curang baru ditindak. Begitu. Nah, berbicara tentang cara main yang bersih, pasar yang adil itu indikatornya seperti apa jika dilihat dari sudut pandang Islam? Boleh dijawab, Haris? Indikatornya ada pada satu kata kunci, yaitu arido, di mana arido ini merupakan kesepakatan bersama atau saling meridoi dan saling sukarela antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Tidak ada unsur paksaan, tekanan maupun penipuan. Bisa dijabarkan lebih rinci lagi tidak? Poin-poin nyatanya supaya Sobat Syariah bisa membayangkannya. Bisa banget. Agar mudah kita pahami, ada poin-poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada arido yang sudah saya jelaskan di awal, di mana kedua belah pihak ini harus saling meridoi atau saling bersepakat ketika menjual barang dagangannya. Ketika penjual menjual dengan harga sekian dan pembeli sepakat dengan harga sekian, berarti itu sudah bisa dikatakan arido, sehingga kedua belah pihak ini mencapai keadilan yang tidak merugikan antara sesama. Yang kedua, ada persaingan yang sehat.
Islam mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan terbuka. Praktik-praktik yang dapat merusak mekanisme pasar seperti penimbunan barang, ihtikar, atau monopoli yang bisa merugikan masyarakat itu sangat dilarang keras dalam ajaran Islam. Persaingan yang sehat akan menciptakan harga yang wajar serta meningkatkan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan kepada pembeli. Yang ketiga, ada kejujuran dan keadilan. Kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam ajaran Islam. Dalam kegiatan ekonomi, setiap pelaku wajib berkata jujur, tidak membohongi atau tidak menutupi segala bentuk kerusakan yang ada pada barang dagangannya. Islam melarang segala bentuk kebohongan, kecurangan, dan penipuan karena dapat merugikan pihak lain serta merusak kepercayaan masyarakat kepada penjual tersebut. Selanjutnya, poin keempat, ada kebebasan berdagang tetapi dengan batasan syariah. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berdagang atau menjalankan usaha apapun itu. Namun, kebebasan tersebut harus tetap dalam koridor syariahnya. Seluruh aktivitas ekonomi harus terhindar dari segala unsur riba, maisir, goror, serta penipuan atau hal yang dilarang dalam Islam. Pasar yang ideal adalah pasar yang terbuka, jujur, dan memberikan informasi yang sesuai dengan kualitas barang tersebut. Terakhir, poin kelima, ada pengawasan pasar yang bisa disebut juga dengan hisbah. Dalam Islam, pengawasan pasar atau hisbah memiliki peran penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam aktivitas ekonomi masyarakat Islam. Pengawasan pasar bertugas memastikan bahwa para pedagang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, menjaga kualitas barang yang ada, mencegah kecurangan, serta melindungi kepentingan masyarakat yang ada di sekitar pasar tersebut. Nah, mungkin poin-poin penting yang harus kita ketahui ada 5. Secara keseluruhan, pasar dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang yang diinginkan, melainkan sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta kemaslahatan bersama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, aktivitas ekonomi diharapkan dapat berjalan secara sehat, etis, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Oh, berarti mencari keuntungan itu bisa berkah kalau tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau menangis. Apakah seperti itu? Tepat sekali, bisnis kita untung, akhirat pun aman. Sekarang kita beralih ke topik mekanisme harga dalam Islam. Nah, untuk Alia, kan banyak ya orang yang mengira karena Islam itu serba diatur. Jadi harga barang juga dipatok oleh pemerintah agar murah. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Faktanya justru terbalik. Pada zaman Rasulullah SAW dahulu, kota Madinah pernah mengalami inflasi, di mana harga barang melonjak naik. Para sahabat datang kepada Rasulullah dan meminta, "Ya Rasulullah, patoklah harga untuk kami agar stabil." Tahukah Anda apa jawaban Rasulullah? Terus bagaimana jawaban dari Rasulullah? Beliau bersabda yang maknanya, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan menampakkan rezeki." Ini adalah bukti bahwa Islam sangat menghormati hukum alamiah permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Jika harga naik karena barangnya memang langka, yaitu wajar. Jangan langsung diintervensi. Oh, jadi pemerintah benar-benar tidak boleh ikut campur soal harga ya? Tunggu dulu. Pemerintah memang tidak boleh ikut campur jika kondisinya normal dan dialami. Namun, jika harganya meroket akibat ulah tengkulak nakal yang sengaja menimbun barang, nah, disitulah pemerintah wajib turun tangan untuk mengembalikan keadilan. Menarik. Tapi tadi Haris sempat menyebut istilah hisbah. Lalu ada juga mengatakan bahwa negara itu tidak bisa turun tangan. Jaki boleh diceritakan nggak bagaimana wujud nyata kehadiran kehadiran negara di pasar?
Oke, dalam sejarah Islam ada lembaga hebat yang bernama Hisbah dan petugas lapangannya ini disebut dengan muhtasib. Jika dianalogikan dengan zaman sekarang, mereka ini seperti satgas pangan atau pengawas pasar. Nah, apa saja sih tugas-tugasnya itu? Tugas-tugasnya yaitu mereka berkeliling di pasar untuk mengecek apakah ada pedagang yang mengurangi timbangan, memantau jangan sampai ada yang menjual barang haram atau kadaluarsa, hingga memastikan tidak ada permainan harga dan monopoli. Jadi peran negara bukan menjadi pelaku bisnis yang menguasai pasar, melainkan menjadi wasit yang adil. Nah, sekarang kita berbicara tentang permainan harga. Kan di dalam Islam dilarang keras ya, yang namanya merusak pasar atau melakukan distorsi. Nah, untuk Haris, apa saja sih bentuk distorsi pasar yang paling dilarang? Banyak, dan sayangnya kadang masih kita temui. Selain penimbunan barang yang tadi kita bahas, ada yang namanya yaitu buy najasi. Ini istilah untuk rekayasa permintaan. Jadi ada suatu komplotan yang pura-pura menawar barang dengan harga tinggi supaya orang lain terpancing membeli dengan harga mahal. Padahal itu cuma akal-akalan dan harga tersebut tidak mencapai atau semahal yang disebutkan oleh si pelaku tersebut. Oh, berarti fenomenanya itu mirip sekali dengan goreng saham atau buatan media sosial di zaman sekarang. Persis sekali. Selain itu ada tadlis atau penipuan, baik itu menyembunyikan cacat barang, memalsukan jumlah, atau membohongi harga. Islam sangat tegas melarang hal ini karena merusak keseimbangan pasar yang alami. Yang saya sebutkan juga kan poin penting itu harus kejujuran. Tapi dalam tadlis ini si penjual itu merekayasa semua barang dagangannya agar walaupun buruk dagangan tersebut bisa terjual. Padahal dalam Islam ini sangat dilarang dan tidak diperbolehkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang sangat krusial, yaitu soal intervensi pemerintah dalam menetapkan harga atau istilah fikihnya disebut dengan tas'ir. Aulia, boleh tolong jelaskan nggak apa itu tas'ir dan bagaimana hukumnya? Jadi tas'ir itu merupakan menetapkan harga. Nah, secara menurut istilah fikih, tas'ir itu cara pemerintah atau tindakan pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur harga tertentu dalam pasar. Nah, tujuannya apa? Supaya adil dan tidak menzolimi penjual dan tidak menyengsarakan pembeli. Seperti yang dijelaskan oleh ulama Syahid Sabiq, jadi tas'ir itu demi kemaslahatan masyarakat. Tapi Aulia, tadi kan Alia sempat bilang ya, kalau Rasulullah sendiri menolak menetapkan harga di saat harga-harga naik di Madinah. Lalu bagaimana dong hukumnya? Nah di sini menariknya diskusi para ulama. Jadi jumhur ulama itu berpendapat bahwa tas'ir ini asalnya memang haram. Alasannya karena apa? Karena merenggut kebebasan pedagang dan ditakutkan malah merugikan atau memicu kezaliman baru. Jadi pasar itu bisa berjalan dengan normal, biarkan harga naik turun secara alami. Jadi Ibnu Taimiyah juga sepakat kalau misalnya harga naik karena barang langka atau kebutuhan masyarakat lebih tinggi, itu alami, bukan karena kejahatan pedagang. Oh, berarti mutlak tidak boleh dipatok atau ada pengecualiannya? Ada pengecualiannya. Sebagian ulama seperti Hambali, Maliki, ulama mazhab Hanafi, dan seperti Ibnu Taimiyah justru memperbolehkan pemerintah melakukan tas'ir. Kenapa? Karena tas'ir juga dibutuhkan dalam kondisi darurat, seperti terjadinya distorsi karena ulah spekulan atau penimbunan atau ihtikar. Paham. Jadi kalau ada permainan kotor, disitulah tas'ir sebagai penyelamat ya?
Iya, tepat banget. Jadi, taskir itu kaitannya erat banget sama maqasid syariah. Tujuannya untuk melindungi harta dan kesejahteraan masyarakat luas. Jadi, negara boleh menginterferensi demi menghilangkan kemudaratan. Wah, bagus sekali ya penjelasannya. Jadinya nyambung dengan konsep pasar yang adil, harga yang adil yang sempat tadi kita singgung. Adija, bisa ditambahkan nggak bagaimana ulama besar seperti Ibnu Taimiyah memandang ekosistem harga ini? Betul sekali apa yang disampaikan Aulia. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar yang sehat, yaitu ketika permintaan dan penawaran berjalan secara normal tanpa adanya unsur kezaliman atau manipulasi. Jika harga naik karena barang memang langka atau permintaan masyarakat meningkat, maka kenaikan tersebut dianggap wajar dan tidak perlu dilakukan intervensi. Namun, keadaan berbeda apabila ada pedagang atau kelompok tertentu yang sengaja menimbun barang, bersekongkol menaikkan harga, atau memanfaatkan kondisi pasar untuk meraup keuntungan yang sangat tinggi hingga merugikan masyarakat. Dalam situasi seperti itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan menetapkan regulasi harga agar keadilan tetap terjaga. Jadi, kebebasan pasar tetap dihargai, tapi harus disertai tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Wah, hebat ya. Ternyata konsep intervensi pasar dan elastisitas harga ini sudah dibahas matang-matang oleh para tokoh muslim terdahulu. Jangan salah, jauh sebelum para ekonom modern barat merumuskan teori-teori ekonomi, para cendekiawan muslim sudah lebih dahulu membahas berbagai konsep penting dalam aktivitas pasar. Abu Yusuf misalnya membahas hubungan antara ketersediaan barang dan perubahan harga. Al-Ghazali menjelaskan pentingnya perdagangan yang jujur dan keseimbangan pasar. Ibnu Taimiyah menguraikan mekanisme harga yang adil, sedangkan Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh produksi, permintaan, dan kondisi sosial terhadap perekonomian. Dan dari pemikiran mereka, kita bisa melihat bahwa konsep permintaan, penawaran, distribusi, hingga peran pemerintah dalam pasar sebenarnya telah dibahas secara mendalam dalam tradisi ekonomi Islam. Karena itu, ekonomi Islam bukan hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga memiliki gagasan yang sangat maju, visioner, dan tetap dapat diterapkan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi modern saat ini. Wah, tidak terasa ya. Ternyata obrolan kita sudah berada di penghujung acara. Isinya sangat berbobot dan membuka mata kita semua. Dari sini, kita bisa belajar. Ternyata Islam mempunyai pandangan pasar yang sangat adil dan seimbang. Betul sekali. Islam itu mendukung penuh setiap orang untuk sukses berbisnis melalui pasar bebas. Namun jalannya itu harus berkah, tidak saling menjatuhkan, dan tidak merugikan masyarakat kecil. Lalu ada juga peran pemerintah yang selalu siap siaga menjaga agar kompetensi tetap sehat melalui pengawasan dan regulasi harga yang tepat jika diperlukan. Terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah bisa meluangkan waktunya dan berbagi ilmu dengan bahasa yang mudah dicerna. Sama-sama. Baik Sobat Syariah, itulah perbincangan kita hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua, baik yang sedang belajar ekonomi maupun yang sedang merintis usaha. Saya Muhammad Amin Nugraha, pamit undur diri. Dan saya Rina Septiana juga pamit. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan prinsip jujur dalam setiap transaksi kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.